Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Ada satu teori psikologis yang sangat menarik yang membahas tentang resiko dan keuntungan. Teori ini menyajikan betapa perilaku manusia itu unik, aneh, dan menggelitik. Teori ini bernama loss aversion. Dari teori ini kita dapat memahami bagaimana begitu banyak manusia bertindak irasional atas resiko dan keuntungan yang mungkin mereka dapatkan. Banyak orang terjebak pada persepsi negatif, banyak orang terjebak pada perilaku nggak sadar dengan niatan satu, menghindari resiko, tapi sebaliknya mereka terjerumus dalam resiko yang lebih besar, namun sayang mereka nggak sadar. Konsep ini dikenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979 melalui prospek teori. Teori ini memandang asumsi dasar ekonomi klasik bahwa manusia itu bersikap rasional. Teori ini meyakini bahwa manusia itu lebih dekat dengan tindakan yang sifatnya emosional. Mereka itu nggak rasional. Salah satu bentuk irasionalitas yang diwujudkan oleh manusia itu tersaji dalam konsep loss aversion. Teori ini mengajarkan bahwa manusia itu lebih merasa sakit, lebih merasa kecewa, lebih merasa terpukul terhadap kerugian jika dibandingkan rasa bahagia yang muncul akibat keuntungan yang mereka dapatkan. Karena itulah, banyak orang itu lebih memilih menghindari resiko yang mungkin muncul jika dibandingkan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan jika mereka mendapat keuntungan. Jika mereka disuruh memilih menghindari resiko 5 juta atau mendapatkan keuntungan 5 juta, maka banyak orang menganggap kehilangan 5 juta itu lebih menyakitkan jika dibandingkan dapat keuntungan 5 juta. Menurut teori loss aversion, kerugian itu terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan rasa bahagia yang muncul akibat keuntungan yang mereka dapatkan dengan nilai yang setara. Sama-sama untung 5 juta dan rugi 5 juta, maka rugi 5 juta itu kadang membayangi banyak orang. Ini yang mengganggu kesehatan mental mereka. Kondisi ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap kerugian itulah yang membuat banyak orang itu menghindari resiko dengan sadar. Tapi alangkah ironisnya, justru mereka terjebak pada resiko yang tidak mereka sadari. Begini misalnya, ada seseorang diminta untuk berhutang untuk membangun sebuah bisnis dengan nilai 200 juta. Dia mengatakan, enggak lah, sudah cukup lakukan bisnis seadanya, saya enggak berani berhutang karena resikonya terlalu besar. Kemudian di saat yang lain, dia dapat tawaran untuk membeli rumah dengan nilai yang sama, yaitu 200 juta. Sama-sama berhutang. Apa yang dipilih? Maka banyak orang akan memilih lebih baik membeli rumah 200 juta sama-sama berhutang jika dibandingkan menggunakan 200 juta untuk mengembangkan bisnis yang sudah dia kembangkan. Kenapa seperti itu? Karena dia menganggap bisnis itu beresiko. Dia takut kehilangan 200 juta akibat bisnisnya itu. Padahal ketika dia memilih membangun bisnis itu, dia punya potensi dapat keuntungan. Sementara ketika dia memilih hanya membeli rumah, dia hanya sekedar dapat rumah, nggak ada potensi keuntungan. Bahkan bisa jadi ada kerugian yang tersaji. Contoh lain, sama-sama berhutang di bank 100 juta, satu untuk membeli mobil, satu untuk membangun bisnis. Maka banyak orang itu lebih berani membeli mobil dengan cara hutang daripada berhutang untuk membangun bisnis. Dia menganggap berhutang untuk mengambil bisnis itu lebih beresiko jika dibandingkan dengan berhutang untuk membeli mobil. Padahal enggak. Mungkin secara sadar dia menghindari resiko berhutang untuk bisnis, tapi secara tidak sadar dia terjebak pada namanya hutang konsumtif. Setelah dia berhutang 100 juta, katakanlah dicicil 5 tahun, maka hutangnya jadi 200 juta. Total yang dia bayarkan nilainya, kemudian mobilnya dari mungkin membeli mobil second 100 juta tadi, setelah 5 tahun mobilnya menyusut jadi mungkin 70 juta. Berapa banyak ruginya? Hutang 100 menjadi 200 juta, dia rugi 100 juta. Mobil 100 juta kini jadi 70 juta, dia rugi 30 juta. Jadi dalam waktu 5 tahun dia kehilangan 130 juta.
Beda situasinya, andai kata 100 juta itu dipakai untuk membangun bisnis, dia punya potensi dapat keuntungan 200, 300, bahkan 500 juta. Walaupun di saat yang sama, dia juga punya resiko yang sama, yaitu resiko membayar hutang dengan nilai yang juga sama, yaitu 200 juta. Tapi anehnya, banyak orang itu nggak siap dengan resiko yang dia sadari. Ini sesuai dengan teori loss aversion, bahwa ketika kita tahu persis dengan resiko dan kita tahu di dalamnya ada resiko, kita akan cenderung menghindarinya. Sementara kadang kita memilih jalan yang kita anggap itu nggak beresiko, itu menguntungkan, sebenarnya ada resiko tersembunyi. Teori loss aversion itu punya pengaruh besar terhadap berbagai perilaku kita, berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari investasi. Banyak orang itu nggak berani investasi karena takut rugi. Sebenarnya ketika dia nggak melakukan investasi, mereka juga otomatis rugi. Ketika kita melakukan investasi, kita punya dua kemungkinan. Pertama untung, yang kedua rugi. Tapi ketika kita nggak melakukan investasi, otomatis kita rugi. Kalaupun kita hanya menyimpan uang kita di bank, akan termakan oleh inflasi. Kemudian banyak orang punya potensi enggan menjual aset yang sudah jelas-jelas rugi, karena dia merasa mengalami kerugian akibat menjual aset itu menyakitkan. Tanpa dia sadari, ketika dia menahan diri untuk tidak menjual aset yang sudah jelas-jelas rugi, semakin lama asetnya semakin turun, dan kerugian lebih besar akan muncul di sini. Banyak orang itu rela mengalami kerugian tanpa mereka sadari, tapi untuk mengambil kerugian secara sadar mereka takut. Walau sejatinya kerugian yang tidak disadari itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih berbahaya. Banyak orang juga nggak mau mengambil asuransi. Mereka menganggap membeli asuransi itu merugikan. Padahal ketika mereka mengalami sesuatu hal negatif, katakanlah mengalami sakit, terpaksa masuk rumah sakit, karena mereka nggak punya asuransi, mereka harus membayar jauh lebih mahal jika dibandingkan ketika mereka membayar asuransi. Di sini, karena loss aversion, mereka tahu asuransi itu mengeluarkan banyak uang dan mereka takut. Karena itu semua, mereka terjebak pada kerugian berikutnya yang gak mereka sadari. Terlalu banyak orang terjebak pada kerugian-kerugian tak sadar dengan dalih menghindari kerugian yang mereka sadari. Inilah bahayanya ketika kita nggak aware, nggak bijak terhadap rugi yang mungkin ada di depan kita. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi resiko. Teori loss aversion mengajarkan kepada kita bahwa ketakutan kita itu lebih besar terhadap resiko, terhadap rugi, jika dibandingkan dengan rasa bahagia yang mungkin muncul akibat keuntungan yang sebenarnya nilainya setara. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.